sampai bacaan kita summa qsid su'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinan. Halaman berapa itu? 33. Dibuka kitabnya halaman 33. Halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qsid su'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun fadrib alaihi bikaffayka dhamman baina asabi'ika wanwi istibahata fardis salati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian kita setiap malam Selasa dengan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan kita masih tentang tayammum. Tsumma qsid, kemudian carilah su'idan, tanah, thayyiban, yang halal, alaihi turabun, yang di atasnya ada debunya, khalisun, yang murni, tahirun, yang suci, layyinun, yang lembut. Carilah untuk bertayamum tanah yang halal, yang di atasnya ada debunya, yang murni, yang suci, yang lembut. Fadrib, maka ambillah atau pukullah, alaihi, tanah tersebut. Jadi tanahnya dipukul. Bikaffaika, dengan kedua tanganmu. Dhamman, dengan merapatkan. Baina asabi'ika, antara jari-jarimu. Wan istibahata fardis salati, kemudian niatlah untuk memperbolehkan melakukan fardu salat. Jadi kita masih membahas tentang tayammum, dan yang harus kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tayammum, tayammum ini adalah hal yang hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umat-umatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak Allah berikan tayammum. Jadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad SAW diberikan tayammum ini. Jadi ada beberapa hal yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. U'titu khamsan, kata Nabi Muhammad, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Aku diberi 5 hal. Yang 5 hal ini hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada orang-orang sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Aku diberikan sama Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah Nabi Muhammad mengucapkan sebuah ucapan yang singkat tapi artinya luas.
Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan sebagai jawami'ul kalim. Jadi Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang singkat tapi artinya padat dengan makna. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari sedikit jawami'ul kalim. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, la darara wala dirara. Janganlah kalian melakukan hal yang berbahaya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalimatnya singkat, la darara wala dirara. Kemudian Nabi Muhammad pun pernah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada keindahan seseorang Muslim, keindahannya meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kata-katanya itu indah, singkat tapi artinya luas dengan makna. Itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Jadi ada 5 hal yang Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Yang pertama, utitu jawami'al kalim. Yang kedua, nusirtu bi rabbi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku dengan membuat rasa takut kepada musuh-musuhku. Jadi selama perjalanan 1 bulan. Jadi ketika Nabi Muhammad di zaman dulu itu berperang dengan para sahabat-sahabatnya, walaupun musuh-musuhnya berani dengan Nabi Muhammad, tapi Allah berikan rasa takut di hati-hati mereka. Gemetar, takut. Karena Nabi Muhammad wibawanya lain. Karena diberikan sama Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun berani tapi takut. Tuh, yang kedua, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 tuh. Tadi yang pertama apa? Roti itu jawami'ul kalim. Nabi Muhammad diberikan jawami'ul kalim dengan ucapan yang singkat tapi padat, luas, maknanya sangat global. Nabi Muhammad ngomongnya pendek, singkat, tapi artinya sangat luas. Kemudian yang kedua, nusirtu bi rabbi masirata syahrin. Nabi Muhammad diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya itu takut, gemetar ketika melawan Nabi Muhammad SAW selama 1 bulan. Kemudian selanjutnya, wa uhillat liyal ghanaim, dan Allah halalkan kepada aku dengan aku boleh memanfaatkan ghanimah, sisa harta rampasan perang. Jadi zaman dulu misalnya ada perang 2 kubu. Zaman dulu ada perang antara 2 kubu. Kubu A sama kubu B. Yang kalah itu dia harus menyerahkan seluruh hartanya, seluruh hewan peliharaannya, seluruh rumahnya kepada yang menang. Nah, itu namanya ghanimah. Nah, Nabi Muhammad SAW diperbolehkan untuk mengambilnya. Nabi Muhammad dan umat-umatnya diperbolehkan untuk mengambil ghanaim, harta rampasan perang. Berbeda dengan nabi-nabi zaman dulu. Kalau nabi-nabi zaman dulu tidak diperbolehkan untuk mengambil ghanimah. Jadi ketika perang, nabi-nabi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, ketika perang mendapatkan harta rampasan perangnya itu disatukan di dalam satu tempat, satu lapangan yang luas, semuanya dimasukin ke situ, semuanya barang-barangnya diletakkan di dalam lapangan itu. Kemudian Nabi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau emang Engkau terima jihad kami, maka ambillah harta rampasan perang ini. Jadi kalau diterima jihadnya,
itu harta rampasan perangnya disambar, langsung hilang. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan. Kemudian yang keempat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa ju'ilat liyal masjid, wa ju'ilat liya, dan dijadikan kepadaku masjid dan bumi untuk sebagai tempat sholat dan tempat sarana bersuci. Maksudnya gimana? Kalau kita orang muslim boleh beribadah di mana aja, betul gak? Kita di masjid sholat, di kamar sholat, di dalam di jalanan boleh sholat, dimanapun kita boleh sholat. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, mereka beribadahnya di tempat ibadah mereka. Orang Yahudi beribadahnya di kuil-kuil mereka. Orang Nasrani beribadahnya di gereja. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu beribadahnya hanya di tempat peribadatan mereka. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau sholat di masjid boleh, mau sholat di jalanan boleh, mau sholat di dalam kamar boleh, dimanapun kita sholat maka boleh. Allah jadikan nih bumi ini suci untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah jadikan tanah itu sebagai sarana untuk bersuci. Tanah ini konteksnya, tanah yang di sini yang dimaksud adalah untuk bertayamum. Jadi tayamum ini hanya untuk khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad enggak dikasih, karena Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mulia, yang sangat agung. Jadi Allah spesialkan Nabi Muhammad dengan umat-umatnya. Jadi kita semua spesial, kita semua agung karena keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Nabi Muhammad wa'utitu syafa'atul uzma, dan aku diberikan untuk memberikan syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar nanti pada hari kiamat untuk seluruh umat manusia. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, ketika semua manusia meninggal, ketika seluruh makhluk hidup Allah matikan, tidak ada yang tersisa lagi satupun makhluk hidup di bumi ini, baik manusianya dari zaman Nabi Adam dan nanti yang terakhir dimatikan. Semuanya dimatikan. Kemudian hanya sisa yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya yang tersisa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan limanil mulkul yaum, hari ini milik siapa kerajaan? Milik siapa kerajaan hari ini? Mana yang penguasanya? Mana yang rajanya? Mana presidennya? Enggak ada. Semuanya dimatikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, lillahil wahidil qahhar, kerajaan, penguasa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti enggak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia meninggal dunia. Maka di saat itu apa yang dilakukan sama Allah? Allah langsung membangkitkan malaikat Israfil. Yang pertama kali dibangkitin itu malaikat Israfil. Ketika dibangkitkan malaikat Israfil, langsung Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Nah, ketika ditiup sangkakala itu, barulah semua manusia dan semua jin dan syaitan bangkit dari tanah seluruhnya, semuanya, karena ditiup sangkakalanya sama malaikat Israfil. Nah, ketika itu
keadaan yang sangat menegangkan, keadaan yang sangat dahsyat. Allah ganti dunia yang saat ini kita rasakan. Saat ini ada lautan, ada hutan, ada gedung, ada tanah, ada macam-macam. Tapi nanti Allah ubah dunia, cuman hanya bentangan tanah yang luas doang. Allah kumpulin jadi satu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ nanti keadaan yang sangat menegangkan. Semoga kita semua selamat insyaallah. Keadaan yang sangat menyeramkan. Di saat itu Allah mendekatkan matahari di kepala kita sejarak 1 mil. 1 mil itu kalau dihitung dengan hitungan sekarang 1,4 km atau 1,5 km. Jadi jaraknya dekat di atas kepala kita. Sekarang aja kan kalau jam 1, jam 2 matahari panas banget, betul gak? Padahal jarak matahari ke bumi itu berjuta-juta kilometer. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika Allah bangkitin semua manusia, maka jaraknya cuma 1 mil di atas kepala kita, sejarak 1,4 km atau 1,5 km. Jadi banjir keringat semuanya, banjir semuanya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Bahkan ada ibu-ibu yang bawa anak bayi, ketika keringat ibu-ibu itu udah sampai di mulut, nggak bisa nafas lagi. Maka apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu? Ibu-ibu itu menjadikan bayi tadi sebagai topangan buat diinjek. Jadi diinjek bayi ini supaya ibunya bisa nafas. Keadaan yang sangat menegangkan. Nah, ketika itu semua umat berbondong-bondong ke nabi-nabinya masing-masing. Ke Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi? Nafsi, sendiri-sendiri. Aneh gak bisa nolongin. Tapi lain halnya, berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad apa? Ana laha. Aku yang akan memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang nanti diciptain dan dimatikan, itu yang mensyafaati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad yang bisa nolongin kita. Jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kita akan menyesal. Kita belum merasakan saat ini karena kita masih hidup. Nanti kalau kita meninggal dunia, orang yang meninggal dunia pengen hidup lagi hanya untuk sholat, hanya untuk ibadah, hanya untuk datang ke majelis ilmu. Tapi sayangnya mereka nggak bisa lagi berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena waktunya udah habis. Mereka mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah pulangin aku ke alam dunia, la'alli a'malu shalihan. Aku pengen ya Allah, tolong ulang lagi, aku pengen berbuat baik, aku pengen ibadah kepada Engkau ya Allah. Kata Allah Ta'ala, kalla, mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat yang sia-sia karena dia udah meninggal. Jadi kita yang masih hidup sama-sama memanfaatkan sisa-sisa waktu kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita punya nabi yang luar biasa, nabi yang spesial, nabi yang agung. Nanti kita bisa lihat keagungan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Keistimewaan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Dan salah satunya ini, tayamum ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya.
Di saat yang menegangkan itu nggak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan tuh, ada 7 golongan yang bakal dinolongin. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil, pejabat yang adil dengan rakyatnya. Kalau emang dia adil, maka dia akan dinaungi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman sekarang kita bisa lihat pejabatnya adil apa enggak. Pejabat penguasa kalau emang dia adil, nggak ada yang kaya, betul kan? Karena dia memperdulikan rakyatnya. Tapi keadaan saat ini kita bisa lihat sendiri, kita bisa menilai. Pokoknya kalau penguasa, pejabat itu betul-betul mengerjakan kewajibannya, maka dia bakal miskin. Dia nggak tega ngelihat rakyatnya susah. Dia nggak tega ngelihat rakyatnya makan pakai nasi sama garam, tidurnya di samping kali, sedangkan dia tidur di bawahnya pakai AC, pakai spring bed, makannya enak. Makanya hanya orang yang nggak normal ketika dia pengen menjadi pejabat, karena bebannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kalau emang dia adil. Tapi kalau nggak adil, tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Makanya kita harus bisa amanah, menjaga amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan. Yang pertama imam yang adil. Kedua adalah pemuda rajulun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, orang yang dari muda dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqa alaih, ada 2 orang yang dia mencintai karena Allah dan dia kumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Contohnya kita ngaji, kita sholat berjamaah, kita datang ke majelis ilmu, kumpulnya karena apa? Karena Allah. Tandanya insya Allah nanti kita mendapatkan arsy naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kumpulnya kita di majelis ilmu, ada yang orang kantoran, ada yang orang biasa, ada yang orang pengangguran, ada yang dia pengusaha, bahkan ada yang mungkin dia pejabat, ada yang dia dokter. Semua kumpul di majelis ilmu. Rajulani tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. Dia kumpul di majelis ilmu, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tayammum ini hanya khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi ada 5 hal tuh. Ada 5 hal yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya banyakin kita berselawat kepada Nabi Muhammad, banyakin kita datang majlis ilmu untuk Nabi Muhammad, karena nanti yang menolongin kita hanya Nabi Muhammad SAW. Dunia beserta isinya hilang. Dunia beserta isinya keindahan dunia, mobil mewah, rumah megah, hilang, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang kekal dan hanya Nabi Muhammad yang akan mensyafaati kita. Maka gunakan waktu kita, harta kita, dan kesempatan kita untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadikan uang kita, mobil kita, rumah kita untuk sarana mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atarafna